Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema pagi ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita mewaspadai berbagai bentuk investasi yang tidak sesuai syariah. Jadi ini ba'da subuh udah ngomongin investasi ya. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena akhir-akhir ini banyak fenomena, terutama yang muncul di media sosial. Fenomena yang terutama banyak melibatkan anak-anak muda, yaitu fenomena ingin cepat kaya, ya, fenomena investasi yang kemudian ini di-endorse, di-approve oleh para selebgram, oleh para selebriti. Padahal kita tahu bahwa endorsement atau approval dari selebgram itu tidak otomatis menjamin satu skema investasi itu legal dari sisi hukum, syar'i dari sisi syariah. Dan kadang-kadang banyak di antara anak-anak muda sekarang ini yang kemudian dengan dalih gaya hidup milenial, dengan dalih kemajuan teknologi, kemudian mereka mencoba sesuatu yang pada akhirnya sebenarnya sesuatu itu ujungnya akan merugikan. Banyak sekali praktek-praktek yang terjadi yang ujungnya sebenarnya merugikan dan menciptakan berbagai macam persoalan. Tapi kadang-kadang sebagian anak-anak muda ini tidak peduli, ya. Kadang-kadang sudah diingatkan, diberitahu, ya, jadi dianggapnya justru malah kita yang ketinggalan zaman, seolah-olah yang namanya fatwa, yang namanya ketentuan syariah itu dianggap sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Padahal justru kehadiran syariat Islam itu pada dasarnya adalah untuk menciptakan al-maslahatul ammah, kemaslahatan umum, kemaslahatan yang lebih besar. Ya, kehadiran ajaran Islam itu kan pada dasarnya tadi untuk menciptakan al-adalah, keadilan, untuk meminimalisir al-madarat, ya, kemadharatan, untuk menghindari sesuatu yang ujungnya akan merugikan kehidupan manusia. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti sebenarnya sesuatu itu ujungnya akan memberikan kebaikan. Walaupun mungkin sesuatu itu dianggap memberatkan, menyulitkan, tapi sebenarnya ujungnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam pada dasarnya sama, adalah untuk melindungi kita, melindungi umat manusia, ya, melindungi diri kita, melindungi jiwa kita, melindungi masyarakat kita, melindungi keturunan kita. Karena pasti kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang, ujungnya akan pasti merugikan. Ya. Nah, jadi itulah sebenarnya kehadiran dari ajaran Islam. Dan di antara bagian ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang paling berat untuk diikuti, bagian dari hadis-hadis Rasulullah yang paling berat untuk diikuti itu adalah kalau sudah bicara tentang muamalah. Pasti itu bagian yang paling berat. Karena belum tentu semua orang langsung beriman meyakini
ya, perintah Quran kalau sudah masuk ke dalam bab muamalah dengan berbagai macam dalih, kita lebih cenderung kadang-kadang mencari pembenaran atas aktivitas ekonomi dan bisnis kita yang sebenarnya itu bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh misalnya, Islam jelas-jelas misalnya melarang adanya yang disebut dengan maisir. Maisir itu artinya perjudian. Ya, sehingga apapun yang berbau judi, diberi label apapun, maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang ujungnya akan merugikan. Misalnya yang kemarin lagi rame binomo, ya, sampai melibatkan beberapa sultan katanya, ya, sultan atau crazy rich, jadi sudah kaya gila, ya, ya, jadi crazy rich, jadi bukan normal rich, ya, crazy rich, sultan. Itu kan sebenarnya bukan aktivitas investasi. Kalau kita memahami konsep al-maisir, judi, maka sebenarnya kita bisa membedakan mana yang disebut investasi, mana yang disebut dengan judi. Ya, judi atau bahasa kerennya excessive speculation, biar keren pakai bahasa Inggris, biar cocok sama generasi muda. Jadi sekarang anak-anak muda jangan dikasih istilah maisir, kasih istilah excessive speculation. Ya, kalau gambling nanti bilang, oh kita bukan gambling, gitu. Ya udah, kalau bukan gambling namanya excessive speculation. Spekulasi berlebihan ujungnya mengarah kepada perjudian. Bahasa kerennya apa? Binary option, coba bayangin. Ya, opsi biner, dengernya aja udah pusing kita. Ya, itu bahasa kerennya. Skema investasi berdasarkan konsep binary option. Padahal apa? Padahal itu mah judi. Jadi kalau orang sudah masuk ke platform, registrasi, bayar sejumlah uang, ya, kemudian nanti dia mulai melakukan aktivitas investasi. Dia akan milih misalnya indeks saham, indeks aset mana yang mau dia investasi. Ya, misalnya indeks saham IHSG, indeks harga saham gabungan. Nanti dia bisa milih periode waktu investasinya. Bayangin, dalam hitungan menit, jam, atau hari, atau minggu, terserah dia. Kalau minggu kelamaan, ya, biasanya orang-orang senangnya menit. Katakan 5 menit. IHSG menit ini berapa? Oh, 6.000 basis poin. Setelah menit terakhir kita nebak naik atau turun. Kalau ternyata tebakan kita benar, kita dapat untung. Kalau tebakan kita salah, kita rugi. Itu investasi bukan cuman tebak-tebakan, ya. Tapi karena bahasanya binary option, jadi kelihatannya keren, padahal sebenarnya itu adalah maisir, judi. Karena investasi yang dimaksud cuma tebak-tebakan, nebak naik atau turun. Nah, para kolaborator, afiliator, bahasa keren juga afiliator. Saya bilang kenapa sih bahasanya afiliator gitu ya, dibuat pusing ini ya. Penipu gitu ya mestinya. Kayaknya kita harus sudah mulai mengubah istilah-istilah itu. Supaya apa? Supaya orang jelas ini aktivitasnya aktivitas yang melanggar hukum. Kalau kita rugi, uangnya masuk kemana? Ke platform. Nah, mungkin para afiliator mendapatkan fee dari situ. Jadi semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang rugi, semakin untung dia. Ya. Dan mungkin dari merekrut orang dari ini juga dia dapat fee. Makanya itu sebenarnya bukan investasi. Dan kalau investasi, kalau ada orang mengajak investasi, diiming-imingi dengan kemewahan, biasanya itu ujungnya nggak benar. Karena kalau crazy rich beneran, dia justru cenderung menyembunyikan harta. Kenapa? Takut ketahuan Ditjen Pajak. Iya kan?
Ditjen Pajak kan monitor itu pergerakan. Wah, ada yang punya jam tangan 7,5 miliar. Nah, dicek dia. NPWP-nya belum ada. Nah, langsung disurati gitu. Kayak yang NFT kemarin rame. Rugi dia. Kenapa? Karena dia akhirnya harus bayar pajak. Ya, jadi kalau Crazy Rich beneran itu nggak mau ngungkap-ngungkap, apalagi secara terbuka, pamer-pamer. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini investasi basisnya apa? Maisir. Ya, jadi makanya kita harus perhatikan, ya, perhatikan apalagi dengan kemajuan teknologi hari ini. Dengan kemajuan teknologi blockchain, walaupun saya bukan ahli IT ya, kalau disuruh bikin program nggak ngerti, tapi secara konsep dan secara praktek, kecanggihan teknologi itu kadang-kadang bisa membuat, ya, ketika ada investor atau ketika ada platform provider, ya, itu boleh jadi orang-orangnya itu tidak diketahui dengan sebab kemajuan teknologi. Penemu Bitcoin misalnya sampai sekarang yang namanya Satoshi itu orangnya di mana dia tinggal nih, nggak pernah ketahuan sampai detik ini. Apakah dia benar orang Jepang, ya, atau dia jangan-jangan orang Ciampea, ya, bisa aja kan, kita nggak tahu, ya, betul Pak, jangan-jangan orang Ciampea, kita nggak tahu kan. Itu kemajuan teknologi. Jadi memang kita ini perlu berhati-hati, ya, karena ternyata menurut OJK, para jamaah sekalian, kerugian akibat investasi itu, investasi bodong, dalam 10 tahun terakhir, jadi dalam 1 dekade, ya, itu angkanya 117,5 triliun rupiah. Ya, coba kalau dibikinkan Masjid Al-Hidayah udah selesai kita. Ya, bisa bikin 50 tingkat masjidnya. Ya. 117,5 triliun. Akibat apa? Akibat gaya hidup sebenarnya. Ya, akibat dari gaya hidup, akibat dari keinginan untuk cepat kaya sehingga tidak sempat melakukan pengecekan, ya, terhadap satu aktivitas. Nah, jadi makanya kita harus hati-hati, ya, di dalam bermuamalah ini kita hindari hal-hal yang merugikan, ya. Kita hindari hal-hal yang diharamkan karena memang perintahnya itu begitu. Kaidahnya itu begitu, al-aslu fil muamalah al-ibahah illa madallad dalilu ala tahrimiha, begitu. Nah, itu kaidahnya yang harus kita harus kita ikuti. Nah, jadi karena itu para jamaah rahimakumullah, ya, memang sudah seharusnya kita semua, ya, menghindari hal-hal tersebut, mewaspadai, ya. Nah, ada beberapa, kalau ada tawaran-tawaran begitu, bagaimana sikap kita? Ya, paling tidak para jamaah sekalian ini harus punya 4 pertanyaan, ya, atau 4 pertanyaan yang mesti yang mesti dijawab, ya, 4 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, lihat dari sisi legalitas. Apakah tawaran investasi itu, ya, dari sisi legalitas itu legal atau enggak? Karena kalau enggak legal, itu dipastikan peluang enggak benarnya itu besar. Saya pernah, ya, Pak Didin pernah diminta jadi ketua DPS salah satu perusahaan MLM. Tapi sebelum itu nanya dulu ke saya, terus saya bilang pertemukan dengan direksinya. Ini kejadiannya sebelum pandemi, beberapa tahun lalu. Ya, saya tanya, sudah dapat SIUP-L belum? Surat izin usaha penjualan langsung? Belum. Sudah dapat rekomendasi APLI belum?
Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jawabannya belum. Terus saya bilang, ini kalau belum semua, terus Anda beroperasi atas dasar apa? Ya, begitu. Karena kalau udah izin APLI misalnya, kita bisa lihat dia mengandung unsur yang diharapkan atau tidak. Ya, karena biasanya kalau yang MLM benar, nggak ada tuh skema Ponzi atau skema money game misalnya. Money game itu sesuatu yang nggak diharap. Jadi begitu dicek legalitas sudah tidak lulus. Makanya saya bilang sama Pak Kiai Didin, udah jangan masuk, jangan mau terima. Dan bener aja, nggak lama setelah itu MLM tersebut diinikan oleh polisi, oleh Polda, ditangkap. Ya, karena apa? Karena dia dari sisi legalitas tidak terpenuhi. Kalau dia mengaku investasi di capital market misalnya, maka cek sudah dapat izin OJK atau belum. Ya, jadi harus diperhatikan. Gimana cara ngeceknya? Online sekarang semua terbuka kok. Tidak sulit sekarang hari ini ya. Jadi kecuali yang gaptek, memang susah kalau gaptek ya. Satu gaptek atau dua nggak ada pulsanya atau nggak ada paket. Nah itu mungkin. Ya tapi selama nggak gaptek, selama ada paket, harusnya nggak ada hal yang sulit ya untuk mengecek. Biasakan checking ini penting ya untuk kita lakukan, legal checking. Yang kedua, pertanyaan kedua Pak, dia sudah mendapatkan sertifikat halal DSN MUI atau belum? Ya, ini nggak ada hubungan sama logo halal yang lagi rame ya. Nah ini karena beda, urusannya beda. Kalau logo halal untuk produk-produk di sektor real. Tapi kalau produk keuangan, sertifikat halalnya itu dari DSN MUI. Ya, jadi ada tuh approval. Bisa ngecek nggak? Bisa, di websitenya DSN MUI itu ada. Ya, kalau mau ngecek perusahaan MLM yang udah ada syariahnya, ada nggak di situ? Ya, atau mau ngecek perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan label halal, ya, itu ada atau enggak? Itu bisa dicek. Wah, ada tawaran, yuk investasi di platform syariah online trading, ngakunya syariah ya, online trading, bahasa pokoknya kalau pakai bahasa Inggris apa aja jadi bagus saja ya, apapun begitu. Nah kita cek ada nggak, terdata nggak di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat ya. Nah jadi perhatikan itu pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua ya, yaitu aspek kesyariahan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini juga penting. Kira-kira masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Ya. Bisnis yang ditawarkan. Jadi kalau secara nalar tidak masuk akal, nah berarti apa? Kita hindari, itu berarti ada masalah. Menawarkan return 50% setiap bulan, melipat gandakan uang. Ya. Nah, jadi kita lihat masuk akal nggak dalam konteks hari ini investasi bisnis yang menawarkan. Nah, itu perlu kita jalankan ya, screening logika. Ya, karena dalam bisnis logika itu juga penting ya. Jadi supaya meredam kita jangan mudah untuk tergoda. Nah, kemudian yang keempat baru messengernya ya, pembawa pesannya, siapa yang mengajak Anda. Nah, siapa orang-orang yang dibaliknya, siapa. Nah, itu juga perlu untuk dilihat karena ya kadang-kadang ya boleh jadi kita akan ketemu dengan orang-orang yang itu-itu aja. Dia biasa ganti baju sana sini, tapi ujungnya sebenarnya dia menawarkan praktek-praktek, skema-skema investasi yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, jadi itu ya para jamaah sekalian ya, beberapa hal ya yang perlu untuk kita perhatikan ya dalam konteks
dalam konteks mewaspadai investasi yang ilegal, supaya kita jangan sampai kemudian terpengaruh, ya. Kita jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang pada akhirnya membuat kemudian timbul penyesalan. Nah, jadi ini para jamaah rahimakumullah yang yang perlu untuk kita pahami bersama, nah sehingga kita tidak terjebak ya kepada hal-hal yang merugikan. Nah, jadi pokoknya kita lakukan deteksi ya, dan informasi sekarang terbuka. Makanya kita perlu pahami betul ya konteks syariah ini ya. Karena syariah ini untuk menjaga. Kenapa misalnya cryptocurrency diharamkan? MUI mengambil sikap begitu ya. Karena unsur-unsur yang diharamkan itu ada, kecuali unsur-unsur yang diharamkannya itu bisa diapakan? Bisa dihilangkan. Nah, itu lain ceritanya ya. Jadi selama unsur-unsur yang diharamkannya bisa dihilangkan, maka bisa jadi ya sesuatu itu menjadi sesuai syariah. Ya, kripto mungkin suatu saat bisa aja sesuai syariah ketika unsur-unsur yang diharamkannya bisa diapakan? Dihilangkan, ya. Unsur ribanya bisa dihilangkan, ya. Unsur maisirnya, unsur gorornya, ya. Jadi kalau satu uang kripto misalnya secara value tidak stabil, dia bisa naik ratusan persen dalam hitungan menit atau detik. Sebaliknya dia bisa turun juga ratusan persen dalam hitungan menit atau detik, ya. Nah, itu kan berarti membuka ruang, ada ruang-ruang spekulasi. Nah, berarti itu kita hindari, walaupun menarik, ya. Apalagi kalau bicara uang, ya, bayangkan keadilan itu kan penting kalau dalam sistem uang, ya. Jangan sampai valuasi satu aset dalam hitungan detik asetnya bisa naik, di detik yang lain asetnya bisa turun. Pada aset cuma itu aja. Mobil misalnya dihargai ya 1 Bitcoin misalnya, tapi pada saat yang sama bisa turun dasar. Itu kan ada unsur ketidakadilan, kezoliman ya, yang pasti menguntungkan buat mereka yang terbiasa mengambil keuntungan dari situ. Nah, jadi seperti itu ya para jamaah sekalian, kita harus betul-betul memperhatikan, karena memang kemajuan teknologi yang sangat dahsyat ini ya kemudian membuka opportunity yang luar biasa, dan di saat yang sama membuka peluang munculnya keburukan yang juga luar biasa ya. Jadi kemajuan teknologi ini membuat peluang kita, opportunity untuk pengembangan ke arah yang positif semakin besar, tapi pada saat yang sama ya dia juga membuka ruang kepada kerusakan yang lebih besar. Nah, tergantung bagaimana kemudian kita memanfaatkan dan memandang kemajuan teknologi itu. Nah, itu yang saya kira perlu untuk sama-sama kita pahami ya para jamaah rahimakumullah ya, sehingga ujungnya kita tidak menjadi pihak yang dirugikan begitu ya. Ya, jadi seperti itu barangkali. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua ya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah ya, termasuk dalam hal mengelola investasi ya. Mengelola investasi, karena investasi yang syar'i itu sangat luas ya, sangat banyak ya. Kita bisa berinvestasi pada berbagai produk ya, di sektor real. Sekarang ada industri halal, itu juga semakin berkembang. Alhamdulillah kita sudah punya ya beberapa kawasan industri halal misalnya. Yaitu adalah bagian dari upaya kita untuk terus mengembangkan industri halal ya. Nah, demikian pula produk-produk keuangan syariah juga sekarang semakin banyak dan berkembang ya. Dan juga produk-produk yang mengkombinasikan antara keuangan syariah yang komersial dengan keuangan sosial syariah, yaitu juga berkembang, seperti misalnya wakaf polis asuransi
Nah itu juga berkembang. Dan nanti mulai April ya, bentar lagi itu juga akan kembali diterbitkan ya produk namanya cash wakaf link sukuk. Jadi para jamaah juga bisa tuh ya, selain berwakaf untuk pembangunan masjid ya, bisa juga berwakaf untuk kepentingan yang lain yang luas juga ya. Jadi artinya opportunity untuk berinvestasi akhirat itu sekarang ini semakin terbuka ya. Ya, jadi orang selama punya uang 1 juta minimal, nah dia bisa ya berwakaf uang dan berapapun jumlahnya. Nah, dia tempatkan misalnya di cash wakaf link sukuk, nanti uangnya dipakai untuk proyek-proyek keumatan. Ya, tahun lalu misalnya 2020, 2 tahun lalu uang sukuk yang terkumpul dibuat pusat retina dan glukoma di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ya di Serang. Nah, jadi artinya untuk proyek-proyek keumatan ya, proyek-proyek yang akan memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa besar. Nah, jadi para jamaah sekalian ya, ini adalah ruang dan peluang yang terbuka di mana kita bisa berinvestasi ya, bukan hanya dengan manfaat yang sifatnya dunia, tapi juga manfaat yang sifatnya akhirat. Bukan hanya investasi yang ujungnya mengarah kepada profit saja, tapi juga mengarah kepada kebaikan dan pahala yang berkelanjutan. Saya kira itu aja. Mungkin kalau ada tambahan atau pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak ada, kita ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ngecek prestasi atau contoh seperti tanah yang bersyariah, misalnya properti yang gedungnya bersyariah, itu gimana cara ngeceknya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, memang sekarang di sisi lain yang syariah juga makin banyak, yang ngaku syariah juga makin banyak Pak ya. Misalnya properti. Kalau ada properti misalnya developer mengaku syariah, terus menawarkan produk, terus diiming-imingi dengan embel-embel bebas BI checking misalnya, karena nggak syar'i katanya BI. Nah itu tinggalin Pak ya. Kenapa? Karena fungsi BI checking atau OJK checking itu kan sebenarnya untuk ngecek ini orang ini pernah punya masalah nggak kalau dalam pembiayaan ya, untuk melihat karakter. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang seperti itu mengabaikan aspek legal ya, itu diduga itu syariah-syariahan Pak. Dan faktanya banyak kasus ya yang terjadi misalnya di dunia properti syariah ya, perumahan-perumahan yang mengaku syariah, faktanya tidak ya. Kalau belum apa-apa sudah anti bank misalnya ya, itu patut kita curigai Pak ya. Boleh bertahap pembangunan, nggak perlu bank, bayar misalnya 5 juta per bulan, 5 juta per bulan. Kalau dia nggak punya modal, kan kebayang Pak kalau kita bayar 5 juta jadinya berapa petak itunya ya. Misalnya 3 ya cuman semeter misalnya baru jadi lantainya ya. Jadi akhirnya 20 tahun, memang akhirnya rumahnya jadinya dalam 20 tahun karena bertahapnya begitu ya, kecuali si developer punya modal besar misalnya begitu. Nah jadi makanya kita harus hati-hati ya. Jadi kalau sudah ini jangan mudah di ini. Demikian pula tawaran investasi emas sesuai syariah. Tapi kalau emasnya nggak ada, berarti nggak sesuai syariah. Kan kita lihat pergerakan indeks harga emasnya, oh berarti emas itu harganya yang dilihat, itu pasti riba, begitu. Tapi kalau emas realnya ada, nah itu lain ceritanya, begitu. Nah jadi cara ngeceknya begitu Pak. Tetap pertanyaannya tadi dari mulai legalnya, ya perusahaan. Kemudian dari sisi syariahnya, kalau mengklaim syariah, apa buktinya?
Ya, ada DPS-nya enggak? DPS-nya siapa misalnya? Ya. Nah, jadi seperti itu. Dicek aja pertanyaan, terus masuk akal enggak gitu. Yang pasti kalau ada ajakan-ajakan yang melanggar hukum, dalihnya kan wah ini enggak sesuai syariah misalnya. Nah, itu udah pasti, Pak. Kalau ada ajakan melanggar hukum, biasanya itu bermasalah. Dan pada akhirnya lebihlah dari 3 atau 4 kasus yang pernah korban itu sebagian ada yang pernah bertanya pada kita, ya ternyata setelah saya cek ujungnya begitu, tertariknya begitu, ya. Nah, padahal sebenarnya dia hanya klaim, begitu ya Pak ya. Jadi harus hati-hati. Pokoknya 4 pertanyaan tadi aja, ya. Sisi legalnya, sisi syariahnya, logikanya, baru yang terakhir orangnya. Kalau orangnya nggak pernah wudhu mah mungkin agak susah kita ini ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Baik, ada lagi? Silakan Pak. Wah, ini para investor semua yang bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Pak Ustaz. Ini berkaitan juga dengan syariah. Ya. Sering menjadi pertanyaan buat saya kalau kita di Ustaz mengaitkan dengan investasi dan juga ada peran OJK. Pertanyaan saya adalah di bursa saham itu ada saham-saham masuk kategori saham syariah. Ya. Kita ambil contoh misalnya Telkom dan Indofood. Ya. Itu aja. Saya ingin bertanya, dia termasuk di dalam kategori syariah. Saya berpikir-pikir syariahnya itu dari sisi apa ya Pak Ustaz? Ya. Kayak Telkom dia kan juga misalkan pendanaan segala macam kan dari bank konvensional juga. Di sana kan ada unsur riba juga. Nah, saya ingin mendapat Pak Ustaz, syariah di bursa efek itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syariahnya dari mana? Dilihat dari 2 hal, Pak. Pertama dari sisi core bisnis, yang kedua dari sisi rasio keuangan. Nah, dari sisi core bisnis, dan ini syaratnya bukan salah satu dari 2, tapi dua-duanya harus terpenuhi. Dari sisi core bisnis, bisnisnya itu tidak bertentangan dengan syariah. Nah, jadi kalau ada perusahaan minuman keras listed di bursa, selamanya dia nggak akan bisa masuk dalam daftar efek syariah. Karena core bisnisnya itu adalah core bisnis yang bertentangan dengan syariah. Jadi kalau kayak Telkom kan telekomunikasi tidak bertentangan dengan syariah. Nah, jadi begitu. Tapi kalau bank konven gak sesuai syariah, makanya saham-saham bank konven juga nggak akan masuk dalam daftar efek syariah karena core bisnisnya nggak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua dari rasio keuangan. Prinsipnya apa rasio keuangan? Porsi syariahnya besar. Itu prinsipnya. Kenapa? Kenapa enggak 100%? Karena kita hidup di masa di mana kalau kita mau bebas 100% itu juga tidak mudah. Hari ini ya, kita ini hidup persis di masa sesuai yang diprediksi oleh Rasulullah. Akan datang satu masa di mana tidak ada seorang pun bisa membebaskan dirinya dari riba walau debunya sekalipun. Nah, itu saya lihat kondisinya hari ini. Jadi proyeksi Rasulullah itu betul hari ini terjadi. Nah, sehingga dari sisi rasio keuangan, apa yang dinilai? Yang penting syariahnya dominan. Nah, rasio keuangan ini ada 2, Pak. Pertama adalah rasio utang berbasis bunganya terhadap total aset. Itu DSN MUI mengambil angka maksimal 45%. Jadi kalau Telkom misalnya masuk dalam daftar efek syariah, berarti dari sisi utang bunganya porsinya itu lebih kecil, Pak. Maksimal 45%.
Yang kedua adalah dari sisi non halal income. Non halal income-nya nggak boleh lebih dari 10%. Jadi kalau Telkom misalnya masuk dalam daftar syariah, artinya apa? Pendapatan non halalnya itu kurang dari 10%. Pendapatan non halal misalnya diperoleh dari penempatan dana di bank konven, misalnya begitu. Ada bunga deposito misalnya, itu masuk dalam non halal. Kan yang gini-gini harus didisclose ya, kalau perusahaan TBK kan yang listed atau tercatat di bursa, semua kan jelas laporan keuangannya itu dimonitor dan kita bisa hitung ya. Nah, hasil perhitungannya itu yang kemudian menentukan apakah satu saham masuk dalam kategori saham syariah atau. Kenapa enggak non halal income-nya 0%? Dalam konteks perusahaan mungkin hari ini tadi yang saya katakan, sulit kita melihat. Ya. Sulit. Jadi mungkin aja ada unsur-unsur ininya gitu, ya. Nah, dalam konteks hari ini ya tentu bukan berarti tidak mungkin. Bisa aja ada yang perusahaan nggak pernah utang, kan bisa juga. Jadi utang bunga nggak pernah 0%, bisa, mungkin kan, mungkin. Perusahaan yang nggak punya non halal income mungkin juga gitu ya. Cuman dalam konteks perusahaan TBK ya, yang besar-besar, apalagi kemudian tidak semuanya punya kesadaran awareness syariah yang bagus, kan itu seperti itu. Tapi minimal kalau masih di bawah 10% masih diterima sebagai dari saham syariah. Begitu Pak. Dan saham syariah ini, daftar efek syariah ini diterbitkan oleh OJK dengan DSN 1 tahun 2 kali, setiap bulan Mei dan November. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang investasi saham syariah, nah pokoknya setiap Mei sama November cek Pak ya. Kalau investasinya langsung, tapi kalau investasinya lewat reksadana syariah ya, misalnya lewat perusahaan manajer investasi syariah, itu nggak ada masalah, karena mereka sendiri yang otomatis akan melakukan pengecekan, memastikan jangan sampai investasi kita itu dilakukan pada sesuatu yang diharamkan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan kondisi dinamika rasio keuangan yang seperti itu, bisa jadi satu perusahaan sekarang masuk daftar efek syariah, nanti besok keluar, nanti besoknya lagi masuk lagi, begitu ya. Sangat mungkin banyak BUMN konstruksi misalnya ya, jasa marga itu bisa keluar masuk ya, kadang masuk des, kadang keluar, tergantung pada utangnya ya, pembiayaannya. Kalau dia basisnya kredit bunganya dominan ya, porsinya lebih dari 45% dari total aset dia, nah itu berarti dia langsung keluar. Tapi kalau masih di bawah itu, dia masih di syariah, jadi bisa keluar masuk. Makanya kita harus perhatikan daftar efek syariah setiap bulan Mei dan November. Begitu Pak ya. Baik, ada lagi, silakan. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Suatu perdagangan yang bersifat spekulasi sangat tinggi, sebetulnya hukumnya seperti apa? Jadi begini Pak Ustaz. Ya. Biarpun core bisnisnya itu halal, tapi kalau masuk ke dalam suatu sistem bursa efek, di mana bursa efek itu para pemainnya kebanyakan asing, dan mereka datang berbondong-bondong ke Indonesia pada bulan Januari begitu, itu sangat berpengaruh sekali terhadap kurs rupiah. Begitu mereka sudah panen, mereka pergi, kurs rupiah juga berpengaruh sangat tinggi. Nah ini Pak Ustaz. Jadi sebetulnya sangat spekulatif sekali. Nah ini hukumnya itu seperti apa? Ya. Karena pasar bursa efek ini sangat berbeda jauh bila dibandingkan dengan pasar tanah abang. Terima kasih. Ya. Sekarang gimana kalau di bursa? Dewan Syariah Nasional MUI sudah membuat fatwa nomor 80. Apa isi fatwa 80? Itu ada 14 jenis transaksi yang diharamkan. Apa yang membuat spekulasi dan sebagainya? Karena dipraktekannya 14 jenis transaksi ini. Ya.
Short selling, menjual sesuatu yang belum dalam kepemilikan. Option, misalnya kita punya hak, saya beli hak di masa depan. Kalau saya beli saham ini, nanti tanggal 1 Agustus 2022, saya punya hak menjual atau enggak. Dia bisa kalau naik kita jual, kan dapat untung. Kalau nggak kita jual, kalau lagi turun kita nggak jual. Misalnya begitu. Ini kan maisir. Tapi buat para investor, mungkin bahasa para penjudi yang itu ya mereka justru seneng yang begitu-begitu, Pak. Jadi yang membuat volatile itu adalah karena aktivitas yang diharamkan. Memang diharamkan itu mengasyikkan buat yang suka yang haram gitu. Menyenangkan buat yang biasa melakukan. Jadi begitu, Pak. Tapi kalau bersyariah benar, jadinya kita investasi benar-benar mau investasi gitu. Kita investasi tujuannya dapat dividen misalnya. Kalau lagi perlu uang, oke kita jual sahamnya. Tapi kita nggak akan tertarik melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi, spekulatif tadi. Nah jadi begitu, Pak. Makanya, nah investor yang begini masih kecil. Coba investor asingnya soleh-soleh, ya, jadi mualaf semuanya. Mungkin lain, bursa kita akan lebih stabil, Pak. Ya, demikian pula misalnya jual beli falas, ya, pasar falas, uang jadi komoditas. Dalam syariah itu kan nggak boleh, uang bukan komoditas. Tapi hari ini ya, jadi kalau falas yang dibolehin itu money changer, nggak apa-apa untuk nilai tukar. Tapi kalau jual beli mata uang dengan spekulasi dengan tadi itu kan yang haram-haram, Pak. Makanya dalam syariah itu nggak boleh seperti itu, ya. Ya jadi seperti. Nah kemudian yang berikutnya ini juga yang menarik dari konsep syariah. Antara sektor keuangan sama sektor real itu dalam syariah itu sebenarnya nyatu. Ya nyatunya kenapa? Karena semua transaksi keuangan basisnya sektor real. Basisnya sektor real. Jadi kalau kita mau menyambungkan antara bursa efek dengan tanah abang, ya maka harusnya produk syariah yang kita perbanyak. Contohnya apa? Sukuk. Satu perusahaan kalau menerbitin sukuk, dia harus ada namanya underlying asset. Jadi underlying asset ini nanti yang mendasari penerbitan sukuk. Uang sukuknya mau dikemanain? Misalnya underlying assetnya adalah project. Nah berarti uang yang didapat dari sukuk masuk ke project itu. Projectnya apa? Ya, itu proyeknya adalah proyek real. Misalnya bangun jalan, bangun jembatan, atau untuk modal kerja gitu ya, untuk pengembangan bisnis yang ujungnya ke sektor real. Jadi begitu. Dalam syariah itu begitu. Ya. Nah, jadi karena itu kalau kita praktekkan dengan baik syariahnya, ya, cuman kan masalahnya yang bersyariah ini masih sedikit, Pak, porsinya. Ya. Nah, jadi yang memang perlu perjuangan terus. Ya, perlu perjuangan untuk bagaimana kita bisa meminimalisir efek-efek negatif dari investasi yang nggak sesuai syariah. Begitu ya, Pak ya? Mudah-mudahan menjawab. Silakan, Pak. Tadi. Ya. Dalam hal transaksi itu kan di satu sisi harus ada barang. Ya. Nah, kalau dalam transaksi ini dalam bentuk investasi itu kan bisa menggunakan sebuah aplikasi. Ya, nah, kalau kita lihat di aplikasi yang ada contoh investasi emas gitu ya, saya sebutkan namanya Dinara, kita kan tidak tahu bahwa apa yang kita transaksikan itu kita pegang. Ya kan? Atau kalau bukan dalam investasi dalam bentuk aplikasinya bisa seperti investasi emas pegadaian. Dan kalau kita investasikan, kita mendapatkan gain out dari bukunya. Nah, perbedaan ini menurut dari sisi syariahnya bagaimana? Ya. Kalau nama aplikasinya saya karena belum tahu ya, baru dengar, jadi mungkin saya tidak mengomentari nama aplikasinya. Ini soal direkam ini, ya, jadi nggak boleh salah ngomong. Ya. Kalau binomo boleh karena udah diproses polisi. Kalau yang lain kita harus cek karena kalau enggak nanti jadi pencemaran nama baik. Tapi prinsipnya begini,
Kalau sesuai syariah yang namanya investasi emas, emasnya ada Pak. Dan emasnya ini emas beneran, bukan emas yang hidup. Mas Bambang misalnya, bukan emas yang begitu ya. Jadi fisiknya harus ada. Kalau kita investasi emas, tapi kita tidak menguasai fisiknya, dan kita tidak yakin apa ada fisik emasnya yang menjadi milik kita, maka itu emas-emasan namanya Pak. Ya, jadi kalau kita hanya nggak jelas fisiknya di mana, kita cuman disodori angka. Sekarang harganya sekian, atau pada saat invest bulan lalu harganya sekian, sekarang udah naik. Misalnya Anda mau cairkan, ini kan ada kelebihan keuntungan, Anda dapat untung dari situ. Nah kalau kita belum pernah melihat emasnya, tidak tahu begitu, nah menurut saya itu bukan ini. Tapi kalau aplikasi itu kan hanya alat, tools. Tapi esensinya adalah dia investasinya dalam bentuk apa. Kalau emas pastikan emas harus ada. Ya. Dan lihat juga perusahaannya. Kalau perusahaannya nggak jelas, ya nah itu kita nggak ini. Jadi nggak bisa misalnya perusahaan saya mau invest emas, masa tolong dikirim ke alamat saya. Oh nggak bisa Pak. Masa tetap harus ditaruh di perusahaan kami. Oh udah nggak usah ikut Pak kalau udah gitu-gitu mah. Malah kita cek nih investasinya ada izin resminya nggak. Kalau nggak kita laporin aja Pak ke Satgas Waspada Investasi. Gimana cara lapornya? Online semua ada ya. Ya, semuanya sekarang ini serba mudah. Ya, prosesnya semua serba online. Kalau ada yang meragukan, laporkan saja. Ya. Nah, jadi begitu. Baik, masih ada? Cukup ya? Oh ya, silakan terakhir yang ujung Pak, silakan. Alhamdulillah ini jamaahnya banyak investor ya. Ya. Ini terkait dengan apakah ini termasuk juga Pak? Ini seorang trader saham yang pendek. Dia kan ada nilai-nilai harga yang untuk mengambil cuan ataupun di cut loss-nya. Dan itu dia bermain dalam jangka pendek dalam satu hari. Dia bisa untung, bisa terugi. Apakah trader saham ini termasuk bermain judi atau tidak? Terima kasih sama-sama. Ya. Pertanyaannya boleh nggak capital gain, bahasa kerennya begitu. Boleh nggak capital gain? Tadi pertanyaannya sebenarnya itu Pak. Boleh saja selama tidak melakukan yang diharamkan tadi. Ya. Kalau hanya jual beli biasa, kita beli kambing pagi-pagi, ternyata siang udah ada yang nawar lagi kambingnya. Boleh nggak kita jual kambingnya? Wah nggak bisa nih, karena belum sehari, baru setengah hari Pak saya pegang kambing, saya maunya minggu depan. Ya boleh, silahkan, tidak ada masalah. Tapi saya yakin Pak, kalau trader-trader yang konvensional itu gatel Pak, kalau nggak pakai yang nggak sesuai syariah itu gatel dia kalau sesuai syariah. Ya, sehingga pada akhirnya ujungnya mereka akan melakukan hal. Karena memang banyak praktek-praktek secara legal boleh, nggak ada masalah. Tapi secara syar'i tidak, itu bermasalah gitu. Makanya kita pilih yang legal tapi syar'i, bukan hanya berhenti di sekedar legal. Ya. Kalau sekedar berhenti sampai di sekedar legal, ya berarti kita investor konvensional gitu. Tapi kalau kita legal dan syar'i, begitu. Nah itu berarti investor syariah. Itu aja bedanya. Ya. Nah jadi selama dia mempraktekkan sesuai syariahnya Pak, menghindari 14 jenis transaksi. Terus kan kalau di trading online yang konven, kalau kita pengen beli saham nggak punya duit itu boleh tuh ya, dengan providernya itu ada transaksi peminjaman uang ya, itu bisa dengan bunga. Nah itu kan seperti itu berarti sesuai syariah enggak?
nggak sesuai syariah, legal nggak? Ya selama dia platform online tradingnya legal, ya masuk dalam daftar yang mendapat izin dan diawasi OJK, berarti legal, tetap legal. Boleh nggak? Secara hukumnya boleh. Tapi secara syar'inya gimana? Ini ada unsur yang diharamkan. Makanya kita memilih yang legal dan syar'i. Insya Allah kalau semuanya syar'i, berpikir jadi investor syariah, memang akhirnya ujungnya jadi nggak menarik perdagangan itu, ya. Karena dibatasi dengan aktivitas-aktivitas yang dilarang tadi, ya, yang buat sebagian yang nggak peduli halal haram itu justru bagian menarik. Nah, buat kita bagian menariknya itu yang nggak sesuai syariah. Jadi kira-kira begitu ya Pak ya. Jadi silakan saja capital gain selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, ya, selama normal saja, ya, melakukan perdagangan, selama itu masuk dalam daftar efek syariah, silahkan, tidak ada masalah, ya. Tapi yakinlah itu sesuatu yang tidak menarik, ya. Nah, jadi tidak menarik itu artinya kita investasi itu benar-benar mikirnya ala investor, bukan ala spekulan gitu. Kan beda ya spekulan sama investor. Kalau investasi dia akan cek kredibilitas perusahaannya, prospek bisnisnya, ya, itu dia akan cek betul. Itu kalau investor yang benar. Makanya ada beberapa perusahaan manajer investasi. Saya pernah jadi DPS di salah satu perusahaan MI yang sekarang kebetulan mereka karena dibeli, ya, konsolidasi di level globalnya, mereka keluar dari market Indonesia. Padahal performance di Indonesia-nya bagus, keuntungannya bagus, ya. Tapi karena di global dia beli dan kemudian pemilik barunya melakukan konsolidasi, akhirnya dia pull out dari Indonesia. Nah, apa yang menarik dari situ? Bayangan saya, namanya manajer investasi apalagi asing, perusahaan multinasional, dia berpikirnya akan jangka pendek itu. Ternyata yang ini beda. Dia berpikirnya long term. Jadi dia kalau investasi di saham, ya, baik syariah maupun yang non syariah, yang konven, yang dilihat kinerja perusahaannya, dilihat realnya, dilihat laporan keuangannya, dilihat prospek bisnis di industri itu, gimana prospek bisnisnya. Sehingga kalaupun ada isu, kadang-kadang di pasar modal ini kan kalau ada isu langsung berubah gitu ya. Dia nggak terlalu terpengaruh dengan isu karena dia tahu kinerja dari saham yang dia beli, perusahaannya itu seperti apa performanya. Nah, jadi seperti itu, dan ternyata itu jauh lebih safe dan lebih menguntungkan gitu ya. Makanya pas mereka keluar dari Indonesianya banyak yang menyayangkan karena kinerjanya bagus. Tapi kan kalau namanya usaha mah tergantung yang punya kan. Dia mau usaha di mana, kalau yang punyanya nggak mau usaha di situ ya akhirnya enggak. Kira-kira begitu ya Pak ya. Jadi silahkan saja. Baik, saya kira cukup. Oh, satu lagi boleh. Investor yang berikut nih. Kalau IKN itu ditanggung setelah syar'i atau karena rencananya utang. IKN syariah atau enggak? Nanyanya mestinya sama anggota DPR ya. Karena syariah aja. Ya, kalau saya melihat begini ya. Ini kan bicara manajemen prioritas pengelolaan perekonomian. Nah, dalam situasi hari ini kalau saya melihat, apalagi kita sedang berusaha melakukan recovery, sebenarnya sebaiknya sih ditunda. Jadi jangan dipaksakan, apalagi kalau ujungnya membebani APBN. Ya, jadi kalau saya menyarankan lebih baik ditunda. Ya, supaya pindahnya itu nanti pada saat yang memang kita secara finansial itu jauh lebih baik. Karena kalau pada akhirnya masuk ke APBN, apalagi nah itu kan APBN ini kan istilahnya ini ruang fiskal untuk pembangunan ya, untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya habis tersedot untuk pembangunan ibu kota negara,
tapi kemampuan penerimaan negaranya misalnya kenaikannya tidak luar biasa, maka ini akan mengurangi jatah untuk program-program yang lain, ya, yang itu melayani seluruh masyarakat, begitu. Nah, jadi menurut saya yang terbaik adalah ini ditunda. Cuman kan mungkin pemerintah sama DPR punya pikiran lain, ya, yaitu kita tanya aja terus sama mereka. Tapi kalau dari kita sih, kalau dari saya pribadi, itu lebih maslahat ditunda, ya. Artinya resources yang ada ini kita pakai, ya, untuk kemudian digunakan pada program-program yang lebih impactful sebenarnya, begitu, ya. Saya kira itu. Karena kalau sekedar pindah tapi kemudian tidak ada konsep, kan ini kan alasannya untuk pemerataan. Pada pemerataan itu kan bukan sekedar fisik lokasi ibu kota, ya, tapi kan konsep desain kebijakan. Nah, kalau desain kebijakannya itu bisa lebih berkeadilan, sebenarnya dimanapun ibu kota kan bisa, nggak ada masalah, begitu maksud saya, ya. Nah, jadi ini kan persoalannya adalah persoalan kebijakan sebenarnya. Bagaimana mengelola kebijakan supaya lebih adil. Bagaimana misalnya bisa menumbuhkan perekonomian, mengurangi ketimpangan antar wilayah, begitu. Nah, ini yang perlu untuk kita inikan, gitu. Dan juga termasuk nanti misalnya dalam pembangunan infrastruktur kan salah satu kelemahan kita kadang-kadang pembangunan infrastruktur hanya bangun aja, tapi bagaimana mengembangkan ekosistem bisnisnya supaya daerah itu juga bergerak, itu juga kan kadang-kadang tidak dilakukan, ya, sehingga akhirnya efeknya itu tidak seperti yang kita bayangkan, ya. Buktinya kondisi ekonomi kita kayak begini, gitu. Jadi ini memang ada hal-hal yang yang perlu untuk diperbaiki, dan kalau saya berpendapat ya lebih baik ditunda lah, ya, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan, begitu. Ya. Kalau ditunda 100 tahun kan sama dengan ditiadakan, Pak. Aspek sejarah nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, aspek sejarah, aspek pertahanan. Karena desain pertahanan udara kita misalnya, ya, kenapa pangkalan militer, pangkalan udara kita ada di Pekanbaru, ada di Jogja, ada di Makassar, ada di Kalimantan Barat. Itu kan sebenarnya untuk intercept, Pak. Kalau ada serangan dari sini menuju Jakarta, Medan, Pekanbaru yang intercept. Kalau ada serangan dari Australia, itu ada Jogja pertahanannya. Kemudian kalau dari arah Atlantik, ya, Pasifik, ya, samudera, itu kan Makassar intercept. Jadi kalau daerah utara Kalimantan Barat. Nah, jadi udah pertahanan udaranya udah begitu. Kalau pindah ke Kalimantan harus dipikirin lagi, udah masih relevan nggak? Itu contoh aja. Contoh bagaimana desain ininya dan pertahanan terakhirnya kan Atang Senjaya sebenarnya. Ini kan komandan pangkalan TNI-nya ini adalah bintang 1 kan. Kalau bintang 1 kan berarti ini pertahanan terakhir kalau terjadi serangan ke Jakarta. Nah, jadi begitu. Jadi desainnya itu begitu. Nah, harusnya begitu pindah jangan sampai telanjang kan, istilahnya bisa diserang. Ya, jangan sampai gampang diserang. Jadi memang faktor yang harus kita perhitungkannya itu banyak, gitu ya. Banyak. Jadi dari sisi pertahanan, dari sisi dari sisi ekonomi, keuangan. Tapi yang lebih penting sih sebenarnya karena duitnya nggak ada itu sebenarnya. Karena duitnya itu yang ini. Jadi saran saya sih jangan dipaksakan begitu. Ya, Kak. Baik, saya kira cukup ya. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.